Takwa dalam senang dan susah. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya. Istananya megah, rezekinya berkah, istri dan anak-anaknya sehat walafiat. Yang lebih penting, dalam kemakmurannya itu Nabi Ayub tetap seorang hamba Allah yang saleh dan kuat ibadahnya. Melimpahnya harta dan rumah tangga yang sakinah tidak menjadikan Ayub lalai atau mabuk. Dia bahkan tambah tekun dengan sujud dan berbakti. Demikian pula istrinya yang bernama Rahmah. Para malaikat sampai kagum menyaksikan ketaatan Nabi Ayub. Namun iblis sebaliknya, dia panas. Dia ingin mencoba menguji Nabi Ayub dan berkata kepada Tuhan, Ayub berbakti kepadamu karena hartanya banyak. Anak-anaknya sehat dan lucu-lucu. Kebunnya luas dan subur. Istananya megah. Biri-biri serta dombanya berkembang biak terus. Dia menyembahmu karena takut jatuh miskin. Lalu, iblis pun turun menghancurkan segala milik Nabi Ayub. Kebun-kebunnya kering dan terbakar. Binatang ternaknya terserang wabah dan mati semua. Setelah itu, datanglah iblis kepada Nabi Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang bijaksana. Katanya, Tuhan yang engkau sembah saban hari ternyata tidak bisa menolongmu sama sekali. Aku kasihan kepadamu. Carilah Tuhan lain yang bisa menolongmu. Mendengar semua itu, bukannya Ayub surut dari langkah salehnya, bahkan tambah tekun dia bersujud. Dia percaya segala kenikmatan yang telah diregupnya adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak mencabutnya sewaktu-waktu. Iblis marah dan kecewa. Dia menghadap Tuhan dan berkata, Ayub masih tetap taat kepadamu karena dia masih punya anak-anak. Aku akan membinasakan seluruh anak Nabi Ayub. Barulah nanti kau tahu bahwa iman Nabi Ayub tidak seberapa kuatnya. Maka anak buah iblis pun segera menyebarkan penyakit dan bencana. Semua anak Nabi Ayub mati. Istana tempat tinggal mereka kena gempa dan hancur menjadi puing-puing. Sambil meneteskan air mata, Nabi Ayub memandangi peristiwa itu. Dari mulutnya hanya keluar ucapan tawakal dan pasrah diri. Datanglah orang tua yang sebetulnya iblis itu. Begitukah balasan Tuhan atas ketaatan dan ibadahmu yang khusyuk? Tak ada henti-hentinya engkau memuji-muji keagungannya. Tapi apa yang kau dapat? Bencana dan bala. Ayub hanya menjawab, Dialah yang memberi dan dia pula lah yang mengambil. Dia menghidupkan, dia juga yang mematikan. Iblis makin berang. Kembali dia menghadap Tuhan. Ayub masih taat kepadamu karena dia masih sehat. Ayub masih bisa bekerja dan masih bisa punya anak. Kalau dia sakit payah, lenyap tenaga dan kesehatannya, pasti dia akan berpaling darimu. Iblis lantas turun lagi, menurunkan semacam penyakit yang sangat berbahaya pada sekujur tubuh Nabi Ayub. Baunya bukan main busuknya. Kudisnya benanah dari kepala hingga kaki. Namun Nabi Ayub tetap tabah dalam iman dan ibadah. Dia hanya menyerahkan nasib kepada Allah. Tidak ada seorang tabib pun yang mampu mengobatinya. Meskipun barang-barang di rumahnya sudah hampir habis untuk biaya berobat. Semua istri Nabi Ayub telah meminta cerai, kecuali Rahmah seorang. Dia dengan sabar mendampingi suaminya, menjaganya baik-baik. Satu demi satu teman-teman Nabi Ayub menjauhinya. Mereka takut ketularan penyakit yang menjijikan tersebut. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjenguknya karena bau tubuh Nabi Ayub bisa buat muntah. Namun, Rahmah tetap memelihara suaminya dengan setia.
Koreng Nabi Ayub yang penuh dengan singgah dan ulat dicucinya tiap hari. Padahal semua orang yang lewat harus tutup hidung karena bau busuknya. Puncak penderitaan Nabi Ayub dan istrinya adalah ketika orang-orang sekampung mengusir mereka. Mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Ayub dengan ancaman yang bengis. Nabi Ayub serta istrinya diusir agar keluar dari kampung. Dengan susah payah Rahmah menggendong suaminya dan tinggal pada sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Tiap hari Rahmah keluar menjual barang-barang milik mereka yang terakhir hingga ludes. Dalam saat-saat kelaparan, Rahmah mencari pekerjaan. Dia diterima bekerja di sebuah pabrik roti. Tetapi ketika diketahui bahwa dia istri Nabi Ayub, buru-buru ia dipecat karena majikannya takut kalau rotinya tidak laku. Setelah kehabisan akal, Rahmah kemudian menjual rambutnya yang panjang dan ikal sekedar buat membeli roti. Tengah ia berjalan pulang, tiba-tiba ada seorang tabib datang menghampiri. "Hai Rahmah, engkau istri Ayub bukan? Suamimu akan bisa sembuh jika dia mau minum sebotol arak ini. Bawalah ini, berikan kepadanya." Tanpa berpikir panjang lagi, Rahmah menerima arak tersebut. Dengan gembira, ia segera pulang. Nabi Ayub kaget dan marah melihat kepala Rahmah botak lantaran rambutnya dijual. Lebih marah lagi waktu Rahmah berkata, "Suamiku, saya tadi bertemu dengan tabib. Dia memberikan obat agar suami engkau cepat sembuh." "Obat apa itu?" tanya Nabi Ayub tidak senang. "Arak." "Neraka!" teriak Nabi Ayub. "Apakah kau akan seret aku ke neraka? Keluar kamu, pergi. Awas kamu kalau badanku sudah sehat nanti, akan kucambuk kau 100 kali. Rahmah keluar sambil menangis. Ia sedih bukan karena diusir, tetapi ia sedih karena memikirkan suaminya. Kalau ia pergi, siapa yang akan menjaganya? Terlunta-lunta ia berjalan keluar. Sambil menangis ia berkeliaran ke sana kemari seharian. Namun, menjelang sore hari ia tidak tahan lagi. Karena cintanya kepada suami, ia cepat-cepat lari menuju ke gubuknya. Begitu tiba, Rahmah terkejut bukan main. Nabi Ayub tidak tampak lagi di depannya. Kemanakah dia? Siapakah yang menculiknya? Sebab tidak mungkin Nabi Ayub bergerak sendiri dari depan. Rahmah menangis sedih. Tak kala itulah tiba-tiba sebuah tangan laki-laki meremas pundaknya. Dengan mesra, Rahmah menengok dan menjerit. Laki-laki itu tidak dikenalnya, meskipun agak mirip dengan suaminya waktu masih sehat dulu. Laki-laki ini begitu cakap dan bersih, baunya wangi. "Siapakah engkau? Berani kurang ajar kepadaku," teriaknya marah. "Aku Ayub, suamimu," jawab laki-laki itu, seraya tersenyum. "Ayub? Ya, ketika engkau pergi, tiba-tiba terpancar air di depanku. Hawanya panas dan berbau belerang. Aku diperintahkan Tuhan untuk mandi dengan air tersebut, membersihkan seluruh badanku. Begitu selesai mandi beberapa lama, sedikit demi sedikit penyakitku rontok semuanya. Kulitku kembali bersih seperti sedia kala. Dan inilah aku sekarang, suamimu." Betapa bahagianya Rahmah melihat suaminya yang bersih seperti itu. Mereka berpelukan dengan mesra. Sesudah itu, Nabi Ayub mengambil seuntai dahan kering sebanyak 100 batang. Lalu diikat menjadi satu. Dengan sekali pukul, Rahmah dicambuknya sebagai pembayar ancamannya waktu marah kepada istrinya itu. Selanjutnya, mereka hidup bahagia serta menurunkan para nabi di belakang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.